warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Benteng Sepekan bersama Ingafe yang akan menyampaikan beberapa berita yang telah terjadi di Benteng. Untuk berita pertama, 5 pelajar SMP Negeri 1 Benteng pulang bawa medali dan piagam. Prestasi membanggakan berhasil dicapai 5 pelajar SMP Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni Cinta Kirana Lestari, juara 1 kelas tanding D Putri Praremaja, M. Razik Alfarezi, juara 2 kelas tanding D Putra Praremaja, Fiona Dwi Permatasari, juara 3 kelas tanding F Putri Praremaja, Rosa Anugrah Novika, juara 3 kelas tanding C Putri Praremaja, dan Roni Rasya Putra, juara 3 kelas tanding E Putra Praremaja. Dalam rangka kejuaraan wilayah Tapak Suci Provinsi Jambi 14-18 Januari 2022. Dan untuk berita selanjutnya, kinerja Pemkab Benteng diapresiasi BPK RI. Dari Karangtinggi, Pemkab Bengkulu Tengah berhasil menjadi kabupaten dengan capaian tertinggi vaksinasi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021. Berdasarkan data, capaian vaksinasi mencapai 92% untuk tahap 1 dan 59,9% untuk tahap 2. Atas capaian ini, Pemkab Benteng menerima apresiasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia. Untuk berita selanjutnya, pasca dugaan keracunan massal, sampel makanan diuji lab. Tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu langsung mendatangi kediaman Jasun, warga desa Semindang, Kecamatan Semindang Lagan, yang diduga merupakan lokasi terjadinya keracunan massal pada hari Senin 24 Januari 2022. Sekretaris Dinas Kesehatan Benteng menjelaskan dari total warga yang ditangani sebanyak 70 orang, seluruhnya telah membaik dan kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan data yang dihimpun, kejadian berawal dari adanya acara akikah yang diselenggarakan di kediaman Jasun sekitar pukul 10 hari Senin. Kemudian pulang dari acara sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah warga mulai mengalami gejala muntah-muntah dan pusing. Untuk berita selanjutnya, Omikron mulai mengancam warga Benteng, diminta waspada. COVID-19 varian baru Omikron diduga sudah masuk Provinsi Bengkulu, mencapai 8 orang, 7 orang di Kota Bengkulu dan 1 orang di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk Benteng sampai sekarang belum ada kasus Omikron, tapi kalau kita lengah maka bisa saja warga Benteng terpapar. Sebagai upaya pencegahan, warga diminta untuk tetap taati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Di samping itu, Pemkab Benteng terus melakukan vaksinasi untuk dosis 1, 2 maupun booster. Untuk berita selanjutnya, mantan Kadis dituntut 1 tahun 4 bulan. Sidang perkara dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 dengan 3 terdakwa mantan pejabat di Kabupaten Bengkulu Tengah terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui jaksa penuntut umum menuntut 1 tahun 4 bulan penjara bagi ketiga terdakwa, yakni oknum mantan Kepala Disnaker Trans MH, mantan Kabid EE, dan mantan Bendahara AA. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dibuka 2015 jalan depan kantor Bupati terbengkalai. Sejak dibuka pada 2015 silam, akses jalan di depan kantor Bupati, tepatnya di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karangtinggi, yang direncanakan tembus menuju perkantoran Desa Renas Manek, Kecamatan Karangtinggi, terkesan terbengkalai. Bahkan kelanjutan pembangunan jalan dipastikan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, apalagi tahun ini tak ada anggaran. Pembukaan badan jalan telah dilakukan pada tahun 2015 lalu dengan anggaran mencapai 9 miliar rupiah. Panjang jalan yang dibuka sekitar 9 km. Harapannya akan memperpendek akses jalan bagi masyarakat umum maupun ASN untuk berpergian ke Desa Renas Manek dan sekitarnya.
Dan untuk berita selanjutnya, Pemkab Benteng tampung 33 usulan pembangunan. Mengusung tema pemantapan pemulihan perekonomian daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Benteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Perdana tahun 2022 di Kecamatan Karangtinggi. Dalam kesempatan tersebut, Bapeda menampung usulan dari 13 desa dan usulan kecamatan sebanyak 33 usulan, di mana prioritas usulan yakni tentang pembangunan baik jalan ataupun jembatan. Berita selanjutnya, tragis pelajar MTS tewas diduga kesetrum. Naas yang dialami Rizky, 14 tahun, warga desa Pancamukti, Kecamatan Pondok Kelapa, pelajar salah satu MTS ini meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat pada sore Kamis 27 Januari 2022. Berdasarkan informasi yang diterima, korban tersengat listrik saat memanjat salah satu pohon rambutan yang berada di depan rumahnya. Pada saat kejadian, tanpa diketahui jika pohon yang dipanjat juga bersentuhan dengan sebatang besi yang juga terkena aliran listrik tegangan tinggi. Untuk berita selanjutnya, ini kata asisten 3 terkait honorer terancam dihapuskan. Dari Karangtinggi, pemerintah pusat baru-baru ini mengeluarkan wacana untuk penghapusan tenaga honorer yang ada pada tahun 2023. Jika hal ini benar terrealisasi, maka keberadaan ratusan honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah ikut terancam. Dikonfirmasi asisten 3 Setda Kap Benteng, Munggumiri SIPMH, mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait dengan wacana tersebut. Bahkan tingkat pemerintah daerah belum melakukan pembahasan apapun. Hanya saja pihaknya tetap mentaati apapun keputusan dengan tetap tidak mengkesampingkan kepentingan masyarakat luas. Dan untuk berita terakhir di Benteng sepekan kali ini, ada 2005 warga dan pelajar berhasil divaksin. Pelaksanaan vaksinasi massal kerjasama Pemkab Bengkulu Tengah dengan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Provinsi Bengkulu kembali digelar kemarin. Alhasil sebanyak 2005 warga dan pelajar berhasil divaksin 1, 2 maupun 3. Terkhusus untuk vaksinasi di SD Negeri 68 Benteng, jumlah pelajar yang usia 6 tahun hingga 11 tahun berhasil divaksin sebanyak 238 orang. Dan itulah beberapa berita yang telah dirangkum oleh Benteng Sepekan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa share dan juga komen video ini. Serta yang ingin berlangganan bisa langsung menghubungi kontak tertera atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk mensupport kita di sosial media. Ada Instagram, Facebook, dan juga Twitter kita di Rakyat Benteng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.